Kalau baik udah baikan. Udah baikan. Udah baikan. Kita Kalau udah balik? baik. Kalau balikan itu gini, aku selalu ditanya gitu. Kalau balikan tuh harus ada 2 orang yang mau. Tapi yang sekarang bisa ini dong marah dong ya, nggak mungkin berarti ya. Udah ada yang baru kan berarti sebenarnya. Aku nggak pernah tahu jodoh ya, aku nggak pernah mau bilang nggak mungkin. Mungkin dulu aku pernah bilang aku nggak pernah mau sama Ari lagi mungkin karena aku lagi marah. Ini buat semua ya yang udah support sama aku, but especially to my mom ya, to my mother. Aduh jadi melo nih. karena ya bagaimanapun juga mungkin jarang ibu aku tuh kita tuh jarang ngobrol heart to heart ya. She's a tough woman kayaknya. Kayaknya sih memang genetik ini nih memang udah dari sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya adalah kayak kembar ya, tapi saya 20 tahun yang lalu. Amin. Siapa lagi kalau bukan Luna Maya? Hai, ya Allah, aduh, cantik banget sih. Salah, ini yang enggak, kamu tuh udah dari dulu ya. Aku kan ya maksudnya zaman kenapa dia nengok ke situ? Nah, tau nggak? Aku pertama kali main sinetron, lawan mainku tuh Mas Ferry. Oh iya, gimana lagi dia hits banget. Gimana dia di lokasi syuting, genit nggak? Masa sih? Enggak. Oke guys, aku nggak mau ngomongin soal Abi ya, karena Abi panggilannya Abi, gemes banget. Jadi Abi biar nunggu dulu karena habis ini aku jadi bintang tamunya di TS. Iya. TS ya? TS Media. TS Media. Ternyata TS ini adalah salah satu co-foundernya adalah Luna Maya. Hebat banget sih. Kapan ya aku punya kayak begini ya? Bisa lah. Semua itu hanya perlu ini aja. Apa? Perlu apa nih? Kerja keras. Ih, nggak ditanya deh, coba deh. Kerja keras, fokus, terus udah gitu berani ngejar bola. Apa namanya? Berani datengin investor, berani datengin brand gitu, berani jualan lah gitu. Tapi kalau kita lihat Luna Maya sebetulnya tuh seorang perempuan yang sangat perfect ya, karena kan biasanya kalau kita lihat nggak ada orang di dunia ini yang perfect, almost perfect. Kenapa? Kalau aku kan juga termasuk pemerhati Luna Maya juga ya, bahwa semua orang tahu gimana Luna tuh bisa menjadi businesswoman, bisa jadi aktris, bisa juga jadi kayaknya semua profesi ya sekarang ya. Nyanyi juga. Nyanyi udah dicoret. Oh kenapa? Gak mau lagi. Udah nggak passion lagi. Karena sebenarnya dari dulu ya nggak pernah berpikir aku tuh bisa nyanyi. Aku suka banget nyanyi, aku suka banget ke karaoke, aku suka. Tapi entah kenapa memang I don't think aku punya skill dan bakat di nyanyi. Kalau ditanya bisa nyanyi ya bisa, yang biasa. Tapi aku rasa aku bukan seorang penyanyi lah. Dan aku harus mengakui itu, dan aku mengakui dari dulu. Kalau dulu kan ya kita sebut bahasanya sekarang aji mumpung. Tapi sekarang kayaknya lebih fokus bisnis ya, karena bisnisnya Luna banyak banget, dari kuliner, apalagi sih sekarang media. Aku cuma ini media yang paling fokus dan aku taruh yang perhatianku paling banyak itu di TS Media, Nama Beauty, which is kosmetik aku, sama LH itu baju Luna Habit. Jadi 3 ini yang memang aku pikir main bisnis aku, dan punya waktu yang paling banyak yang aku habisin di sini. Ya, selain syuting, kalau di bisnis 50%nya lagi itu buat syuting film, series, program TV, dan semua program-program keartisan lah. Wow, jadi ini 50% bisnis, 50% karir di entertainment. Terus waktu pacarannya kapan? Ya itu nggak ada, Mbak. Serius? Ya di sela-sela aja. Oh, jadi udah punya pacar dong berarti? Temen deket aja. Oh, jadi sekarang ada dong? Deket aja. Wih, pantesan mukanya beda ya. Enggak sih, aduh. Temen deket aja Mbak, teman gitu. Belum. Jadi beda ya kalau temen deket sama pacar, beda banget ya? Maksudnya temen deket akan menjadi pacar bukan ya? Bener-bener.
kayaknya kalau zaman sekarang tuh kayak ya nggak ada kayak boyfriend girlfriend, enggak lah. Kalau misalkan bukan bilang temen deket, enggak juga, tapi ya kita mencoba saling mendekatkan diri, saling mengenal, saling saling mencoba untuk menentukan apakah bisa lanjut. Iya, karena kan aku penganut penganut kalau berhubungan tuh sukanya lama-lama gitu loh. Aku harus tahu bener lah. Wah, saya tersindir loh guys. Kenapa? Saya terlalu cepet loh. Sama yang mana? Sama yang ini bapak sebelah. Nggak, maksudnya aku penasaran. Tapi kan belum nikah, udah nikah? Akan. Nah, wow. ini menarik nih Luna. Maksudnya aku pengen nanya, maksudnya kenapa harus lama kalau memang ternyata kan Luna juga umur kan lumayan ya, maksudnya. Aku tuh nggak pernah berpikir, gitu? Aku nggak pernah berpikir umur itu satu masalah. Karena kayak dikejar umur kan ya. Ya mungkin sebagai perempuan ya ada biological thinking secara kalau ingin menjadi seorang ibu. Tapi aku udah freeze egg. Gitu. Aku udah ini. Sampai sebegitu? Iya, aku udah gitu. Terus dan aku pikir dengan teknologi dan pola hidup aku rasa aku cukup sehat untuk seusiaku dan aku masih punya energi itu dan entah kenapa aku ngerasa aku nggak terbebani oleh usia sih. Nggak tahu kenapa. Tapi aku baru pertama kali dengar itu udah pernah dikasih tahu orang tentang freeze egg ini. Aku sebenarnya udah pengen dari 4 tahun yang lalu, Mbak. Terus cuma sudah baru kesampaian tahun lalu. Karena ternyata di Indonesia ada. Wow, Harusnya, keren. iya. Jadi ini benar-benar open minded ya Luna ya. Nggak, maksudnya karena kan takut salah menentukan orang atau masih kecewa dengan masa lalu seperti apa sih? Karena kan nggak gampang loh kita memutuskan begitu. Kan sukanya orang by nature aja kan, gini, biasanya kan gitu ya. Nggak tahu, aku nggak pengen mengeneralisasikan semua orang ya. Tapi kalau aku ngerasa pacaran aku usia belasan, pacaran aku usia 20-an, pacaran usia akhir 20-an, pacaran usia 30-an awal, itu beda banget. Sama di usia sekarang, itu beda banget Mbak. Kayak entah kenapa, aku tuh baru mengerti gitu. Banyak orang yang mungkin untuk memutuskan menikah tuh agak tidak secepat itu karena mungkin udah ternyata nyaman juga dengan keadaan seperti sekarang gitu. Bukan aku dan menurut aku nggak apa-apa juga kan Mbak. Orang berbeda dari kebanyakan. Iya. Kan orang tahu banget Luna dan orang tuh sampai menyebutkan itu apa namanya moon face ya. Orang tuh pengen Luna tuh bahagia karena katanya di dalam iya maksudnya apa sih moon apalah gitu istilahnya. Jadi, Queen of the Moon kali. Iya, enggak maksudnya saking orang tuh ngefans banget sama Luna, baik itu karyanya, personalitinya, kehidupannya, cerita cintanya gitu. Orang tuh nunggu gitu loh. Iya kan? Orang nunggu siapa nih yang akan mendampingi seorang Luna Maya gitu loh. Iya ya, siapa ya? Aku juga masih mikir siapa ya. Apa maksudnya kayak Luna terakhir-terakhir itu dingin banget, apa memang tertutup banget, apa memang udah pengen udahlah sebodo amat, yang penting gue punya prinsip sendiri, toh gue pengen karya gue yang lebih dikenal. Apa gimana sih sebenarnya di titik ini gitu loh? Kalau di titik ini tuh ya itu tadi aku ngerasa fase kehidupan di usia itu ternyata manusia tuh berkembang dan berevolusi dan bertransformasi menjadi sesuatu yang bisa berbeda-beda gitu. Bahwa mungkin di usia 20-an idealnya seorang perempuan adalah menikah, memiliki anak, memiliki pasangan, kayak fairy tale lah. Iya, betul. Fairy tale banget. Aku cita-citaku pokoknya aku umur 23 aku mau nikah. Itu pemikiran pertama. Dulu ya. Dulu. Ternyata lewat. Kayaknya 26 27 oke nih. Lewat. Idealnya nih oke banget nih 30. Ternyata lewat juga. Sampai di 30 sampai 35 itu 30 sampai 34 itu pengennya minta ampun. At that time sama pasangan waktu itu ya of course bertanya kapan nih kapan. Iya. Terus setelah kita udah enggak, saya sendiri, akhirnya saya punya gini loh, aku tuh nggak pernah sendiri Mbak, selalu ada pengganti, nggak pernah sendiri, takut sendiri karena kayaknya apa ya rasanya sendiri ya, jadi selalu
Dan aku kan pacaran lama-lama gitu, aku nggak pernah sebentar. Aku bilang sama diriku, ini kalau aku kan putus nih gitu, udah. Aku mau sendiri, aku nggak mau deket sama orang, aku nggak mau langsung pacaran, aku nggak mau kalau cuma ngobrol apa ya deket-deket aja nggak apa-apa. Tapi pokoknya aku nggak mau ada hubungan sama orang selama minimal 1 tahun. Pada saat itu. Akhirnya sampai 1,5 menuju hampir 2 tahun lah. Aku nggak hubungan sama siapa ya, deket ya ngobrol-ngobrol. Tapi entah kenapa hati aku tuh nggak tergerak untuk pengen pacaran apa enggak. Sampai aku menemukan bahwa ternyata aku menemukan diri aku selama ini yang aku nggak pernah tahu. Aku bener-bener lagi enjoy mencintai diriku sendiri. Aku lagi bener-bener embrace waktu dimana yang aku cuma peduli terhadap diriku sendiri. Aku egois, aku nggak mau mikirin orang lain, yang aku mau pikirin hanya diri aku sendiri. Dan di momen itu pada saat aku benar-benar belajar mengenal diri aku, belajar mencintai diri aku membuka begitu banyak hal baru dalam kehidupan aku. Dan disitulah aku merasa bahwa gue kemana aja ya selama ini. Kok aku berpikir adalah kebahagiaan aku adalah apabila aku memiliki pasangan dan pasangan aku membahagiakan diri aku. Ternyata hidup tuh nggak cuma masalah itu ya, gitu. Akhirnya adalah TS Media ini lahir. Akhirnya ada nama beauty lahir, akhirnya ada ini, ada itu, dan ternyata aku bisa punya banyak banget sesuatu pada saat aku punya waktu untuk hanya diriku sendiri. Dan ternyata nggak apa-apa juga kok untuk telat menikah, nggak apa-apa juga untuk tidak berkeluarga sekarang. Betul. Dan bahkan mungkin aku lihat aku sempat ketemu sama beberapa perempuan yang bahkan memutuskan untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak gitu. Dan ternyata mereka But bahagia. they're fine ya, happy. Fine gitu. Dan and again itu pilihan. Kalau Mbak nanya apakah ditanya aku pengen nikah dan punya anak, jawabannya iya. Pengen banget gitu. Tapi untuk tidak itu terjadi sama aku sekarang, aku tidak apa-apa juga, gitu loh. Jadi benar-benar seperti air mengalir gitu ya. Sampai di satu titik gue yakin akan menikah dengan si A gitu misalnya. Aku pengennya gini, karena aku percaya semua orang tuh nggak akan siap. Oh gitu. Ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu karena pernikahan tuh semua orang bilang nunggu siap. Kapan siapnya? Karena harus ada keyakinan. Kadang-kadang tiba-tiba, gue yakin ya sama orang ini ya kan? Ya itu belum ketemu. Oh, yang sekarang deket juga belum? Kayaknya masih belum. Oh, masih baru. Karena aku bilang masih baru gitu. Jadi aku pikir ini saling mengenal. Jadi aku belum ada rasa kayak ayo gitu. Dan dari dia kan 2 orang itu harus punya kemauan dan keinginan yang sama. Betul. Supaya itu terjadi gitu. Nah, dari dia udah belum? Ini masih perkenalan aja. Oh, jadi ini baru banget ya guys. Sebulan ada? Lebih sih. Oh, lebih. And again ya Mbak, aku bukan penganut yang cepet ya Mbak. Aku kan orang lagi ini hostnya guys. Nggak, tapi sekarang gini, ada nggak perbedaan kualifikasi nih dari yang sebelumnya sampai yang ke depan? Biasanya kalau orang gagal kan pasti ada notesnya ya. Kalau gue gagal sama ini, bisa ke depan gue nggak mau dia ada ininya gitu misalkan. Ada nggak? Atau udahlah lihat nanti aja gitu. Kualifikasi ya, kita bicara kualifikasi. Kayak lagi ditanya sama anggota DPR ya. Loh, karena kan kalau umur kita udah kayak, karena sekarang karena itu ada momen di mana aku lebih mengenal diri aku, tahu apa yang aku mau, tahu ternyata begini. Jadi sebenarnya lebih sulit buat aku untuk jatuh cinta. Sekarang ya? Sekarang. Susah banget Mbak. Nggak tahu ya, karena terlalu cinta sama diri sendiri ya, jadi kayak ada sesuatu hal yang kayak kalau lu cuma ngeribetin hidup gue, mendingan nggak usah. Jangan lu datang ke gue kalau lu hanya cuma mau ribetin hidup gue. Kita harus saling membuat diri kita baik. Lo mau sama gue juga harus mau sama lo. Kalau cuma lo doang yang mau, pasti aku nggak akan mau. Atau misalkan aku doang yang mau, dia nggak mau, aku juga nggak mau. Aku nggak mau ribet sekarang Mbak. Benar-benar dibuat aku nggak mau ribet, aku nggak mau ribet. Aku misalkan ada yang mau deket gitu, aduh jangan deh gitu. Kalau kamu masih ribet, kamu belum bisa berdiri sendiri, alias masih banyak. Karena aku sadar diri, sama aku tuh pasti susah Mbak.
Terutama untuk orang Indonesia ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Dulu aku juga begitu loh guys, 8,5 tahun loh aku sendiri kayak Luna gitu. Menganggap sendiri itu justru kenikmatan yang luar biasa. Tapi pada saat Tuhan tiba-tiba memberi yang kita nggak pernah menyangka siapa dia, kapan dan di mana, artinya itu pasti siap dong. Kalau tiba-tiba ada keyakinan itu kan dari hati ya. Jadi you can just feel it kan. Nah saat ini aku belum ada itu. Jadi aku pun menunggu banget. Tapi mau ya kalau tiba-tiba yang sekarang ini lagi deket tiba-tiba membuat seorang Luna merasa yakin ya, karena kan harus dari kedua belah pihak ya. Betul. Jangan cuma karena usia, ya udah deh mumpung dia mau, gue jalan. Enggak, aku nggak mau gitu. Jadi ini buat kalian yang usianya kayak Luna, businesswoman juga, wanita karir, juga entertainer ya. Jadi intinya ternyata kita nggak usah ketakutan sama yang namanya waktu ya. Enggak. Semua dibuat produktif, natural. Karena gini ya Mbak gitu, kayaknya menurut aku sih begitu aku ngerasa diri aku tuh jadi seseorang yang tidak menghargai Tuhan dan tidak menghargai apa yang Dia sudah berikan ke aku kalau aku masih mengeluh hanya karena satu hal. Tidak berpasangan itu ya. Karena menurut aku dikasih alhamdulillah kesehatan. Sampai detik ini, aku mungkin aja bisa meninggal Mbak karena COVID. Betul. Aku tuh kemana-mana mobile banget, aku kerja banget gitu, bisa aja gitu. Tapi dengan mukjizat, dengan apa ya, perlindungan Tuhan, aku sehat walafiat sampai sekarang. Aku tidak ada yang cacat. Ya kita nggak tahu besok atau lusa ya, tapi sampai detik ini aku begitu banyak diberikan kenikmatan, kebahagiaan yang mungkin tidak di situ menurut orang lain. Tapi aku nggak ngerasa ada yang kurang dari hidup aku, and I'm grateful. Aku sangat bersyukur sampai hari ini aku dikasih kesehatan, karena itu yang paling berharga buat aku. Iya. Percuma berpasangan tapi sakit-sakitan juga percuma ya. Iya gitu. Jadi menurut aku banyak kenikmatan yang diberikan Tuhan. Mungkin ada orang yang tidak terlalu fit, segala macam, tapi diberikan kenikmatan di tempat lain. Iya. Dan aku kan harus bersyukur dong, aku harus bilang terima kasih Tuhan, bukannya ya Allah Tuhan kenapa sih lo kasih gue kehidupan yang begini, aku dihina-hina tiap hari, gini-gini. Tapi nggak semua orang loh bisa berpikiran seperti itu. Biasanya kan orang bisa berpikiran wise gitu kalau dia mengalami benar-benar titik terendah yang gue harus merubah, kalau nggak gue kayaknya menjerumuskan diri gue sendiri dalam titik nadir kan gitu. Apa sih momentumnya itu yang paling membuat Luna Maya bisa lebih wise kayak begini? Kan nggak semua orang bisa berpikir begitu. Ada dua fase dalam kehidupan aku. Pasti pertama yang terjadi di usia aku 20-an itu, pasti semua orang udah tahu. Dan kedua ya beberapa tahun kemarin. Itu dua hal ini itu sesuatu yang cukup event yang besar dalam hidup aku. Tapi event itu mungkin di saat itu aku merasa terpuruk sekali, tapi aku sangat bersyukur itu terjadi sama aku. Aku pernah bilang, aku nggak pernah berpikir aib, musibah, masalah, aku mau dihina seperti apa. Aku nggak pernah itu menganggap itu hal yang buruk. Aku selalu berpikir di setiap hal yang negatif, yang orang pikir jelek tentang aku, selalu ada kebaikan di situ. Mungkin orang merasa kasihan ya, oh udah umurnya segini dia belum menikah, terus putus lagi kemarin, terus langsung ini lagi pasangannya. Aku selalu melihat ada satu mukjizat dan selalu kebaikan di dalam satu tragedi lah. Peristiwa ya. Peristiwa. Kalau aku ngelihatnya gitu, apa kebaikannya itu? Lihatlah aku sekarang gitu. Sukses loh, luar biasa guys. Nah itu kan, tapi kan kadar sukses aku beda-beda ya. Aku 50 nggak punya kantor kayak gini. Aduh enggak lah Mbak. Mesti belajar. Soalnya gini di atas loh, aku nanti ada lagi, kalau lihat Raffi Ahmad di atas lagi Mbak. Tapi untuk perempuan muda, tapi bisa berpikiran visioner tentang bisnis, ini kan luar biasa. Karena sense of business itu nggak ada di setiap orang loh. Itu aku gift, belajar. Itu is a gift. Itu. Aku belajar, aku nggak sekolah bisnis. Aku sering kok, maksudnya dalam berapa tahun aku belajar bisnis juga aku bukan bilang ditipu ya, tidak melakukan decision atau negosiasi yang tepat. Ada, tapi karena itu aku belajar. Oh kemarin tuh gue salahnya di sini, harusnya gue begini. Oh di sini gue salah banget. Oh my god, aduh gue habis banyak ya di sini, salah banget nih gue yang. Oh karena aku analisa, karena aku mau belajar. Dan sampai detik ini kalau ditanya soal bisnis yang gimana-gimana ngejelimet enggak. Tapi aku cuma pengen a fair game.
untung pasti gitu, punya masa depan yang lebih baik. Di saat aku nggak syuting lagi, ada hal yang lebih gede yang bisa kita dapetin gitu. Dan kalau ditanya sekarang pinter banget, enggak lah, banyak yang lebih jago. Aku belajar kok, belajar. Ini by the way ya guys ya, cowok yang nanti akan menjadi pasangan Luna udah pasti harus lebih pinter, ya nggak sih? Pasti gitulah, pasti kan kualifikasinya terjawab dong, harus lebih lah secara knowledge, secara visi misi kehidupan, pasti dong. Sebenarnya gini sih, kalau dibilang lebih sih, siapa sih yang lebih di dunia ini? Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin yang aku bisa inginkan di pasangan aku, apa yang aku nggak punya, apa yang aku tidak tahu, dia bisa melengkapi aku di situ. Simple ya? Simple itu aja. Misalkan aku tuh suka sama cowok yang pintar. Aku suka banget. Menurut aku bisa jadi ngobrol banyak hal, bisa ngajarin aku. Aku pengen dituntun, pengen diajarin. Apakah aku bodoh? Aku sebenarnya nggak sebodoh itu juga. Tapi banyak hal yang aku belum tahu. Dan alangkah menyenangkannya punya pasangan yang lebih banyak tahu, yang bisa ngajarin aku dan ngebimbing aku. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Saling melengkapi ya. Jadi aku sih pengennya itu. Tapi ini menarik ya, nggak semua orang ya guys menjadikan masa lalu yang mungkin menurut sebagian orang itu tidak baik atau negatif, tapi bisa dibalikan semua oleh Luna Maya itu menjadi satu spirit kehidupan ya. Bahwa ya kita tegas-tegas saja ya. Jadi bukan hal yang kayaknya menjadi bumerang dalam satu kehidupan Luna, enggak ya. Jadi ya udah, gue sekarang begini, lo kalau mau enggak ya udah nggak apa-apa gitu ya. Aku sih nggak apa-apa karena ternyata sendiri juga aku mampu. Bukan aku sombong ya, enggak sih. Tapi ternyata hidup ini, dunia ini nggak akan berhenti berputar hanya karena masalah kita kok. Betul. Masa kita mau berhenti, yang lain tetap jalan, kita berhenti? Enggak, aku akan tetap jalan kok. Aku tetap akan melangkah, melaju, dan aku harus tetap bisa mandiri. Karena nggak ada yang mau maksudnya bukan nggak ada yang mau, maksudnya nggak ada orang yang bisa memberikan support ke aku, ya siapa? Masa gue coba? Ya enggak dong. Kita harus sendiri lah. Jadi kalau yang namanya cantik tuh kayak gini guys ya. Jadi karena nggak ada pilihan, Mbak. Enggak, tapi itu bener loh. Jadi yang namanya bright gitu. Orang cantik kalau dia tidak dipoles dengan satu, ya itu tadi kemampuan berpikir ya. Karena orang cantik banyak, tapi kalau dia punya kemampuan berpikir untuk selalu memoles dirinya menjadi lebih baik di segala bidang ya guys ya. Itu yang disebut cantik. Makanya kan kenapa aku ngejar Luna, meskipun usia tahun lalu ya guys, tapi baru kesampaian sekarang ya. Lama banget, kita udah mau janji tiba-tiba ke Bali, tiba-tiba kemana. Soalnya buat aku Luna tuh, ya itulah, apapun beritanya, tetap orang melihat Luna itu sesuatu yang hebat. Karena ya itu harus di-sharing loh. Terima kasih. Ya karena semua orang tidak ada yang sempurna seperti yang Luna bilang, dan ternyata sekarang berubah, bermetamorfosis menjadi pengusaha yang sukses apalagi dunia media sekarang kan digital ya guys ya. Semua orang lari bukan hanya nih sebagai YouTuber, tapi sebagai orang yang punya media luar biasa. Jadi ini ada banyak nanya nih, boleh ya aku buka boleh. Nih dari Ana Wijaya 85. Gimana caranya supaya jadi pengusaha sukses seperti Kak Luna? Monggo dijawab. Aku malu sih, di atas aku yang lebih sukses banyak, karena aku baru pemula banget. Walaupun sebenarnya terkesan aku udah bisnis udah lama, tapi aku baru merasakan buah dari usaha aku tuh baru tahun lalu. Dan itu pencapaian terbesar dalam sepanjang aku berkarir dan berbisnis. Ini pencapaian terbesar menurut aku. 2021. Wow. Dari 2000? Dari aku mulai dari 2007. Wow, panjang ya? Panjang. Dan segala jenis bisnis sudah dicobain kayaknya ya? Panjang. Jadi buat kalian nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Jadi kalau hari ini kamu gagal dan kamu baru melakukan itu dalam seminggu, sebulan, setahun, itu tidak ada yang instan. Jadi jangan putus asa. Fokus dan benar-benar fokus tuh apa sih? Kalau gagal, dianalisa kenapa gagal, dicari datanya. Data itu adalah sesuatu hal yang valid, yang nggak bisa bohong. Dengan data kalian bisa tahu, bisa berpikir, bisa berasumsi, bisa bikin strategi, bisa membuat satu wacana yang sangat baik apabila kalian punya data. Nanti ada yang nanya lagi nih, Haya 14221, apa kiat berbisnis Luna Maya dan bagaimana ceritanya bisa mendapatkan suntikan dana sekian juta dolar AS? Ini beneran apa bohong nih? Beneran. Hah? Ya, itu tahun lalu. Iya, makanya aku bilang aku mau mulai ini udah lama sekali. Jadi
tahun lalu aku dapat 5 juta dolar AS. Wow. Itu untuk bisnis aku. Jadi itu untuk mengekspand, untuk benar-benar mengembangkan bisnis. Of course ditanya kenapa, ya aku juga ya ini karena aku benar-benar fokus sama diri aku. Aku thank God. Aku punya kejadian kemarin yang membuat Ida fokus sama diri sendiri, dan akhirnya aku alihkan ke pekerjaan. Aku fokus di kerja, aku fokus di ini dan itu, dan aku bertemu dengan begitu banyak orang hebat yang juga mau membantu aku, mau membimbing aku dan mengangkat aku untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi aku banyak terima kasih sama orang-orang hebat tersebut, dan aku nggak malu untuk bertanya, aku nggak malu untuk bilang aku bodoh, aku perlu dibimbing, aku perlu tahu caranya ini dan itu. So I think itu adalah momen yang bisa dibilang pencapaian cukup besar buat aku. Dipercaya ya sama orang. Dan aku nggak akan menyia-nyiakan itu, dan aku nggak akan mau gagal lagi lah ibaratnya gitu. Jadi walaupun mungkin akan ada obstacle di depan, akan ada masalah, tapi aku percaya kalau kita benar-benar determinasi dan juga integrasi terhadap apa yang kita lakukan, itu akan terjadi kok. Dan percaya deh, nggak ada yang instan. Orang bisa ngebangun konglomerasi begitu usaha yang besar-besar itu butuh dari bawah panjang pengalaman ya, jatuh bangun dalam dunia bisnis sih kayaknya menarik banget ya Luna. Jadi ini yang viewersnya Vena Melinda Channel kan kebanyakan perempuan. Kadang-kadang patah hati itu dijadikan satu momentum untuk terus terpuruk. Sementara Luna sudah membuktikan waktu mengenal diri sendiri mengubah dia menjadi businesswoman yang luar biasa keren. Enggak tuh. Tapi Luna, ini banyak banget yang kepo juga ya. Kalau soal bisnis Luna udah no doubt lah gitu ya. Enggak tapi juga, banyak yang masih kepo, selalu mengaitkan karena kan kalian nih heboh banget dulu ya. Jadi ada yang nanya nih, nggak apa-apa ya, boleh dijawab boleh enggak, namanya juga ini amanah juga loh guys. Dari Fauzan Setter, mau baikan nggak sama Ariel No? Baikan atau balikan? Balikan. Oh, balikan. Maklum nggak pakai kacamata nih ya bosnya ya. Balikan. Kalau baik udah baik ya. Kalau baik udah baikan. Udah baikan. Udah baikan. Kita kalau udah balik. Kalau balikan itu gini. Aku selalu ditanya gitu. Kalau balikan tuh harus ada 2 orang yang mau. Tapi yang sekarang bisa ini dong, marah dong ya, nggak mungkin berarti ya. Udah ada yang baru kan berarti sebenarnya. Aku nggak pernah tahu jodoh ya, aku nggak pernah mau bilang nggak mungkin. Mungkin dulu aku pernah bilang aku nggak pernah mau sama Ariel lagi, mungkin karena aku lagi marah, aku lagi pada saat itu. Makanya salah satu juga turning point adalah berdamai dengan diri sendiri itu, yaitu baikan juga sama orang-orang di masa lalu ya. Bagaimanapun juga aku sama Ariel itu kan lama ya pacaran, kita lama banget, up and down-nya ceritanya juga panjang banget, historinya juga gede banget. Jadi sempet marah sama dia gitu, sempet marah, sempet punya grunge di hati gitu. Dan aku pikir itu adalah penyakit hati yang aku nggak mau bawa. Aku harus tinggalin dan berdamai sama diri aku dan berdamai sama dia. Kita dalam fase hubungan yang sangat baik sekarang. Kita ngobrol kadang-kadang kayak bertanya kabar gitu, oke gitu. Dan and again gitu, butuh 2 orang yang sama-sama mau untuk bersama lagi gitu. Dan kita belum belum lihat ada gerakan itu. Tapi soalnya kan udah ada yang baru guys. Jadi kalau udah ada yang katanya gini. Ya kan aku juga nggak tahu. Mungkin Ariel juga punya pacar. Aku kan nggak tahu. Kalau gitu habis ini saya mesti sama Ariel ya. Nih dari Joel Iana 58. Resolusi Mbak Mun. Oh, sebutannya Mbak Mun. Tahun ini apa? Pasti selalu pengen lebih baik. Aku selalu pengen naik tingkat. Naik tingkat tuh dalam segi penampilan pasti pengennya lebih baik. Pengetahuan juga lebih, terus penghasilan juga lebih, karena kan kita pengen selalu lebih nyaman dalam hidup ya. Dalam hidup gitu. Dengan adanya materi yang kecukupan, nyaman. Dalam kesehatan yang prima, nyaman. Dalam penampilan yang baik, kita nyaman. Dalam kita punya pengetahuan yang lebih banyak, yang lebih
bright, kita juga akan nyaman. Kita ketemu siapapun nggak akan kagok untuk berbicara dan sharing gitu. Jadi aku pengen selalu mengimprove diri aku gitu. Ya, itu kalau dari sisi ini ya. Kalau sisi yang lain apa ya? Jadi target menikah nggak ada gitu ya? Jadi ini masih semua tergantung. Jadi buat kalian yang nanya mau balik sama Ariel atau siapa pacar yang baru, kita lihat aja ya. Pantengin terus tuh TS Media ya. Dan juga Vena Melinda Channel yang ada Luna Maya. Nih ada lagi nih dari Nami 200882. Apa sih tips biar bisa terus di dunia entertain dan selalu survive dalam bisnisnya? Dan ini aku juga bingung. Nah kalau lihat Kak Luna masih bisa bersaing di dunia hiburan dengan yang muda-muda. Oh, ada siapa ya? Ada cewek-cewek lah, cewek-cewek. Dian jauh di atas aku. Titi Kamal di atas. Oh, duluan Titi Kamal. Titi Kamal duluan. Dian lebih duluan. Angkatan aku kayaknya cuma aku deh. Siapa ya? Jadi ya kenapa bisa terus badannya makin keren, mukanya makin glowing. Padahal biasanya kalau orang patah hati ya, kayak waktu itu ya aku patah hati lumayan loh, mukanya turun semua. Ini baru lumayan naik lagi. Gara-gara ada bapak ini. Aku kebalikannya. Gimana? Jadi kalau patah hati glowing loh. Oh gitu. Wow. Jadi mungkin sebenarnya beban dari hati itu terlepaskan ya. Tergantung pasangannya ya guys ya. Nggak, tapi bener loh. Oh iya. Tapi kan dia sempat berhenti nikah apa, maksudnya yang lanjut terus gitu. Iya. Jadi intinya bisa bersaing dengan yang muda-muda di dunia entertainment gimana itu? Itu selalu aku menjadi pertanyaan juga ya Mbak. Apa yang kok masih? Dia kan main film yang Susana itu aja bagus tuh. Aku nonton loh guys. Aku juga bingung. Actingnya Luna tuh makin lama makin udah persis Susana loh, bener sumpah. Kok bisa gitu sih Luna? Jadi actingnya oke, bisnisnya oke, mukanya tambah oke, cara pemikirannya oke, ya udah sukses lah itu namanya. Amin. Ya, kalau memang tolak ukurnya orang dong. sukses tuh beda-beda ya. Kalau menurut aku sih ya masih jauh lah dari sukses ya. Karena kalau aku bilang aku udah sukses artinya aku udah cukup, udah selesai. Aku nggak akan improve lagi gitu. Tapi kalau kesuksesan aku tuh selalu kayaknya sukses aku tuh harus terus nggak pernah akan cukup, karena goal akan semakin tinggi, kita akan semakin mau untuk merendah dan menganggap diri kita kosong lagi supaya kita belajar lagi. Tapi kalau kita udah sok tahu, udah gue udah sukses, gue udah jadinya ya sudah selesai gitu. Tuh dengerin ya. Jadi bagi kalian nih yang baru newcomer, ya nggak sih? Coba dikasih sedikit ini. Kadang-kadang kan suka beda kan, newcomer tuh gayanya beda gitu kan. Ya nggak apa-apa, mereka punya proses dan mereka punya journey-nya sendiri lah Mbak gitu. Kadang-kadang aku juga ngelihat yang anak-anak baru gitu gitu, wow gitu. Mungkin terjadi begitu cepat buat mereka sehingga proses itu dilewati, diloncatin. Jadi ada yang keskip nih. Iya. Karena instan ya. Kalau Mbak kan pasti prosesnya panjang ya. Ada casting, ada apa, apalagi berdua kan lebih panjang lah gitu. Kalau aku tuh aku mengalami proses itu, jadi aku sangat menghargai namanya proses. Nah dari pacaran aja aku pengennya ada proses, dari semua bisnis aja udah dijalanin berapa tahun dan baru kesampean. Tekun. Tuh. Jadi nggak boleh tuh kayak saya 5 tahun, 10 tahun ganti profesi, nggak boleh ya. Oh gitu? Iya, ganti profesi, jangan ditiru yang gitu-gitu. Nah ini ada lagi nih. Gak apa-apa juga sih kok ternyata lebih menghasilkan ya nggak apa-apa dong, dan lebih bahagia nggak apa-apa. Oh, tetap masih ada yang gombal guys. Udah balik lagi sini. Nah, jadi ini ada lagi nih dari Bota Fasiri _spesies. Kak Luna masih punya impian yang belum tercapai nggak? Ada. Aku tuh pengen. Selain menikah ya? Iya, aku pengen secara finansial aku independen. Loh sekarang kan udah independen? Sorry, merdeka. Maksudnya gimana? Financial freedom. Oh iya? Financial freedom. I want to be free. Aku nggak harus mikirin, aku harus tiap hari kerja gitu, gini-gini. Freedom itu sebenarnya tetap bekerja, tapi udah mikirin tentang yang lain nih gitu. Oh, karena nggak mikirin target lagi gitu. Karena semua tabungan udah more than yang dan nanti aku bisa gitu ya. Iya, jadi aku bisa fokus untuk mikirin lah. Aku ngebantu, mungkin aku pengen sosial, mungkin sekarang pun sosial tetap jalan, tapi kan aku nggak bisa fokus 100% di situ ya gitu. Karena masih ada tanggung jawab ini ya. Gitu. Dan toh membantu nggak harus kelihatan juga kan. Itu harus terjalan.
Tapi mungkin kalau udah merdeka, waktu aku tuh bisa fokus ke hal yang lain. Misalkan tidak hanya sosial ya, misalkan ya bikin apa sesuatu yang memang I don't know gitu. Terus kedua mungkin aku pengen, ya itu kalau freedom itu mungkin aku bisa keliling dunia. Sendiri apa sama pasangan? Iya, sama siapapun lah, aku keliling dunia tanpa harus mikirin kerjaan dan kayak nggak pusing. Oh my god, aku pergi berapa bulan nih, nggak pengen. Karena aku benar-benar pengen melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. I don't know, I love traveling so much. Aku benar-benar suka traveling, jadi aku pengen benar-benar pergi mengelilingi banyak benua, banyak negara, banyak kota, banyak budaya yang aku pengen lihat. Dan I don't know, aku nggak pengen cuma tahu ini aja, aku pengen tahu banyak lah. Nah itu ya guys, ciri-ciri orang yang benar-benar independen ya, perempuan independen tuh seperti itu. Jadi tidak pernah habis untuk menimba ilmu ya, baik itu dari ilmu kehidupan maupun ilmu bisnis itu sendiri ya. Jadi kalau aku lihat ya, Luna nih lebih mature sekarang dan lebih tenang ya. Nggak ada lagi hal yang kayaknya membuat menjadi baperan tuh udah nggak. Jadi udah firm ya, firm banget nih sekarang nih ya. Ya dulu aku kan baperan ya Mbak, ya ampun. Dulu kan waktu masih kecil ya, aku karena gini, kita kan taunya hidup tuh begini. Cepet gitu ya, kecil gitu ya. Aku tuh baru mengerti dunia hiburan dan dunia industri kita ini baru beberapa tahun terakhir Mbak. Dulu aku nggak ngerti, digosipin baper. Kenapa aku nangis, haters nangis, karena nggak paham gitu. Sekarang kalau misalkan aku digosipin, aku sih seneng-seneng aja. Artinya demand orang terhadap aku tuh masih ada. Wow, itu malah kebalikannya. Justru value gue makin tinggi kan? Ya maksudnya walaupun sebenarnya agak sedih juga ya ampun digosipin gitu. Tapi ternyata aku melihat dari point of view berbeda aja. Oh kalau orang masih ada tertarik sama aku, berita itu masih ada value. Aku lihat dari sisi itu aja. Kalau zaman dulu kan kalau diomongin, oh my god, kalau zaman sekarang diomongin endorse ya, iya nggak sih? Bener, engagement naik kan. Kalau zaman dulu, aduh, apa salah gue ya? Iya, nangis aku Mbak gitu. Jadi sekarang benar-benar boleh dibilang kalau aku melihat ya, ini bisa jadi contoh buat kalian ya guys ya, bahwa yang namanya perempuan itu cantik karena dia kuat. Amin. Ya, kuat dalam menghadapi yang namanya gelombang kehidupan. Nah, ini dari Isfikles 257. 3 pertanyaan terakhir ya. Apa suka dukanya menjadi kepala RT? Bagaimana menyikapi warga yang susah diatur? Itu serius apa enggak sih ini sebenarnya kemarin itu kebetulan kampanye. Salah satu e-commerce lah gitu. Oh, jadi ini bukan beneran. Jadi memang itu ada campaign salah satu e-commerce travel yang memang ada hubungannya ke arah situ sih. Cuma memang agak mengejutkan. Aku pun kaget Mbak gitu. Kok jadi gitu. Itu heboh banget dan aku sampai lumayan agak geter juga sih aku. Karena RT RW aku kan ngomong semua, wartawan nanya kan, aku geter juga sih kita. Ini aku nggak bikin masalah kan gitu, karena ya memang ya udahlah gitu. Ya, itu konsekuensi pekerjaan. Iya. Ya, ini bagus sih pertanyaan nih Luna. Rai Lestari 15. Umi Vena tanyain dong sama Mbak Luna Maya, siapa yang paling setia pada saat dia di titik terendah dalam kehidupannya? Udah pasti keluarga ya. Maksudnya ibuku tuh sampai detik ini nggak pernah ngebahas, nggak pernah marahin, nggak pernah apa sih yang terjadi, kepo, what happened, nggak pernah, diam aja. Tapi selalu ibuku tuh selalu bilang gitu, saya dari dulu udah punya feeling kalau misalkan he's not the one for you atau gimana gitu. Tapi memang yang paling aku sedih dengan kejadian ini adalah ibuku lah ya gitu. Karena ibuku tuh cukup terpukul dan sedih melihat apa yang terjadi kemarin gitu. Betul. Kemarin yang mana, yang berapa tahun yang lalu ini? Ya, yang kemarin-kemarin lah gitu. Kalau yang pertama ibuku ya sangat suportif, maksudnya ya udahlah gitu. Kalau yang kemarin ini tuh cukup apa ya, yang lihat anaknya digituin gimana sih? Sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak bersama kan bukan hal yang nggak apa ya, nggak apa-apa lah. Ya, gitu. biasa lah ya. Biasa lah, tapi kenapa harus jadi rame dan negatif gitu, itu aja sih. Aku lebih sedihnya ngeliat ibuku tuh, aduh, ya gitu deh Mbak. Gimana caranya Luna menguatkan mama untuk
aku baik-baik aja. Karena seorang ibu tuh yang paling sedih kalau dia lihat anaknya fragile. Kalau anaknya nggak apa-apa ya dia nggak apa-apa. Aku sih bilang, udahlah, it's okay, it's good. Aku malah justru bilang sama di ibuku bahwa aku sih seneng banget ini kejadian gitu loh. Oh iya? Iya dong. Karena kenapa? Maksudnya momen hidup aku nggak pernah sendiri, Mbak. I'm happy gitu bahwa, dan aku pun bahagia bahwa aku jujur ya gitu. I'm happy that semua orang yang pernah ini bahagia di kehidupannya sekarang. I'm truly happy gitu loh. Sampai sama Ariel, misalkan sama mantan aku sudah menemukan pasangannya, bahkan sudah berumah tangga dan yang lain-lain gitu. I'm happy for them that mereka menemukan apa yang mereka cari, and we should be happy for that gitu loh. Karena apa? Aku pun juga mau didoain seperti itu gitu loh. Betul. Tuh, aku ngeliat Luna ngomong tuh bener-bener amazed ya, bahwa kalau kita bisa men-switch hati kita dengan membuang penyakit-penyakit hati, meskipun orang kadang-kadang mempengaruhi kita juga ya, suka manas-manasin kita udah nggak apa-apa. Itu butuh waktu. Oh gitu. Ini nggak kejadian dalam sehari. Ya pasti ada momen period di mana kita turun, terus perlahan-lahan kita naik, terus lama-lama pada saat ngeliat, seneng deh ini terjadi sama aku gitu. Ternyata aku bisa menemukan yang lain, bisa berpikir begini karena ada proses gitu. Jadi dan bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang mudah, enggak. Tapi setelah dijalanin dan merasakan sekarang bahwa banyak untungnya gitu, bahwa untungnya kita jadi lebih dewasa, lebih legowo, lebih mengenal diri sendiri. Kalau kita lebih mengenal diri sendiri, artinya kita mengenal sang pencipta kita deh, gitu. Ya, jadi memang kalau kita sendiri itu banyak banget waktu mengevaluasi diri. Buat kalian yang baru putus cinta nih guys, dinikmati waktu kesendirian itu untuk mengenal diri sendiri. Bener nggak sih? Bener. Aku ya jujur rasanya nggak enak, tapi pedih yang dirasain itu kalian nikmatin deh. Yeah. Dirasain gitu ya. Aja. Sampai di satu titik kayaknya pedih jadi manis ya. Bener nggak sih? Tuh, oke, catat ya. Aku 3 bulan loh nggak keluar kamar loh. Keluar cuma ke kantor, cuma kerja, tapi ya Allah, jadi lebih senang sendiri apa gitu. Karena aku merasa waktu itu tuh nggak ada gairah dalam apapun. Ini yang terakhir nih ya. Terakhir lah. Terus karena kalau putus cinta tuh gimana ya, aku aja misalkan berkeluarga 17 tahun kan kenangan indah banyak banget gitu ya. Apalagi pacaran, karena aku tahu pacaran tuh indah semua guys. Kalau kawin masih ada jelek-jelek ya. Nah gimana caranya nih kalau main lama ya, terus enggak, udah deh, kepo deh. Men-switch yang kenangan manis, karena pacaran manis semua ya enggak sih? 3 bulan jadi gimana? Apa nonton drakor? Apa udahlah gue mau ngelupain foto-fotonya, dibuangin apa gimana sih sebenarnya? Ini aku jalanin aja hari demi hari. Ya rata-rata sih tidur ya. Tidur tiba-tiba besok udah pagi gitu ya. Lama banget paginya tidur di tempat tidur. Gitu. Tapi emang sekarang udah hilang semua ya itu ya. Kenangan manis apa udah nggak ada ya. Yang ada sekarang semangat baru aja gitu ya Luna ya. Aku pikir gini sih, jadi jangan sampai ini di quote, oh Luna Maya belum melupakan, belum move on, enggak begitu. Ada nggak ada hidup itu maju, ada nggak ada hidup itu tidak akan mundur sampai kapanpun. Semua memori dari kita lahir, ya kita ingatnya di umur berapa sih? Usia 5 tahun lah. 5 tahun lah kita punya memori. Memori dari kita usia 5 tahun yang pertama kali kita ingat sampai dengan hari ini, itu kan akan terus kita ingat dan ada. Oh nggak boleh dilupain juga ya? Bukan nggak boleh dilupain, itu it's secara natural itu namanya otak manusia tuh kan begitu gitu. Udah nyimpen. Udah memorinya udah keserap dan udah ada. Jadi nggak bisa kita bilang, oh kita udah lupain gitu. Tapi apakah itu mempengaruhi hidup kita? Jawabannya sudah tidak. Oh iya benar-benar. Jadi kita bisa bercerita, oh ya aku ingat dulu begini-gini. Tapi apakah mempengaruhi perasaan kita? Apa mempengaruhi hidup kita? Jawabannya tidak. Tuh, gitu. Keren ya. Ini pertanyaan terakhir guys. Yes. Nih dari yang namanya Kus Haryati 7. Ada niatan nggak pakai kerudung?
dan kapan, semoga terrealisasi. Iya. Banyak yang mendoakan. Karena pernah kalau nggak salah waktu bulan Ramadan di YouTube channelnya Luna kan semacam ngomongin tentang agama, itu katanya cantik banget. Oh terima kasih, thank you. Lebih ini sih ya. And again, semua fase dalam kehidupan itu kan nggak bisa cuma ikut tren, nggak bisa cuma ikut-ikutan gitu. Itu harus ada, menurut aku harus ada fase orang tuh harus ada panggilannya sendiri. Banyak orang bilang ya itu kan kewajibannya, betul gitu. Tapi kan jangan sampai pakai tapi hatinya kayak sebenarnya nggak mau gitu loh. Aku kan nggak mau ya. Jadinya nanti mendustai diri sendiri. Betul. Mendustai orang itu lebih gampang, tapi akan lebih menyakitkan dan lebih tersiksa lagi apabila kita membohongi diri sendiri. Jadi aku pengen membuat diri aku ini adalah hal yang utama yang harus aku prioritaskan. Berbohong sama orang ya mudah lah ya, gampang. Tapi kan yang tidur sama diri kita sendiri, yang berbicara sama diri kita sendiri, yang tiap hari kita temuin, yang pikiran kita dan hati kita yang nyambung ini, aku nggak mau ada gejolak yang akhirnya cuma membuat aku jadi kayak gitu. Jadi capek ya kalau membohongi diri sendiri. Capek. Aduh guys, pengen banget ngobrol sama, kalau buat aku sini perempuan muda inspiratif banget. Karena hidupnya semua dimaknai dengan baik dan benar. Itu yang PR buat kita. Ya, bagaimana hidup yang singkat ini, benar nggak sih Luna? Singkat banget. Apapun yang terjadi, up and down tuh biasa banget dalam kehidupan. Yang paling penting bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup itu. Nah sekarang aku pengen banget nih terakhir sebelum aku tutup Vena Melinda Channel, boleh nggak Luna say thank you to your mom ya sebagai orang yang paling mencintai Luna apa adanya. Ini buat semua ya yang udah support sama aku, but especially to my mom ya, to my mother. Aduh jadi melo nih. karena ya bagaimanapun juga mungkin jarang ibu aku tuh kita tuh jarang ngobrol heart to heart ya. She's a tough woman kayaknya. Kayaknya sih memang genetik ini nih memang udah dari sana ya. Udah dari kelihatan mukanya tuh nggak yang ini ya. Nggak, waktu kecil karena aku nggak terlalu cocok sama ibu aku. Ya mungkin sebagai single parent, ibuku kan bapak aku meninggal waktu aku usia masih kecil, jadi strict banget, jadi aku kayak wah ibuku galak banget, ibuku ini. Intinya buat ibu aku pengen dia sehat selalu, aku pengen dia nggak khawatir tentang anaknya ini, I'm doing fine. Pokoknya aku pengen ibuku tuh di masa tuanya benar-benar hanya cuma mikirin kesehatannya dia, aktivitasnya dia lancar gitu. Jadi nggak usah pikirin anak-anaknya udah dewasa semua, mereka baik-baik saja. Pokoknya aku pengen ibu tuh sehat aja, aku nggak pengen dia kenapa-napa. Dan aku pengen dia bahagia sih, lahir dan batin ya. Dan pastinya kan sebagai anak kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ibu kita bahagia. Bangga juga lah ya. Dan I hope, aku berharap dia bangga sama aku. Karena apa yang aku kerjakan sekarang ini ya pastinya tidak luput dari doa dan guidance dari seorang ibu ya. Pasti aku bisa se-tough ini, bisa setegar ini, bisa wise juga karena banyak hal yang diberikan ibu aku ke aku gitu. Jadi yang penting ibu harus sehat supaya panjang umur dan bisa melihat fase kehidupan aku yang lainnya lagi nanti. Siapa tahu menikah kemudian punya cucu yang banyak, kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi nggak pernah nanya dia ya kapan mau, udah nggak ya? Nggak, dia malah bilang it's okay, kamu nggak mau kawin juga nggak apa-apa. Aduh enak banget ya, kapan aku ke Bali mesti ketemu deh sama mamanya Luna ya. Malah dia bilang it's okay, kalau nggak mau kawin juga nggak apa-apa, nggak mau punya anak juga nggak apa-apa. Dia bilang aduh seneng banget ya. Iya, dia malah gitu. Terus aku mulai berpikir, ya juga ya nggak apa-apa ya. Jadi semua tuh memang benar-benar didikan orang tua tuh penting banget ya guys. Pokoknya thank you banget nih Luna Maya. Aku udah speechless ya karena ternyata aku nggak pernah sih ngobrol sama Luna Maya, baru kali ini ya. Kalau ketemu cuma sesekali, tapi ternyata dia perempuan yang kuat. Mudah-mudahan ya kalian viewers itu bisa mengambil
segala ilmu dari seorang Luna Maya. Itu yang paling penting. Iya. Mudah-mudahan walaupun hanya dengan obrolan-obrolan ini kita bisa bermanfaat ya, kita nggak pernah tahu ya. Pasti. Karena perempuan harus support perempuan. Oke guys, thank you banget for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk selalu nonton. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.